mau menyapa adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah menjawab Miss Dian. Hari ini kita kembali beribadah bersama melalui siaran ini. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa bersama-sama, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adik-adik, kita akan melanjutkan mendengar cerita tentang Ishak. Ya, hari ini juga ibadah kita akan dibawa oleh Bang Joshua. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Yang pertama, kita bernyanyi Sukacita di Hatiku. Kita bernyanyi lagu ini 2 kali ya adik-adik. Kita bernyanyi dengan semangat dan sukacita memuji Tuhan. Kita bernyanyi Sukacita di Hatiku 2 kali. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Miss harap adik-adik sudah tahu lagunya dan kita boleh bernyanyi bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh menikmati hari ini. Kami masih boleh melihat matahari yang Tuhan berikan, udara yang masih boleh kami hirup. Tuhan, pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami sudah duduk di hadapan-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami yang masih kecil, supaya Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memberikan ketenangan kepada kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru kami Bang Joshua, supaya Tuhan juga mengurapi dia. Tuhan yang memakai dia untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami yang masih kecil ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu-waktu yang ini, supaya kami boleh mengerti firman-Mu lebih dan lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi satu lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu
Oke, adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tadi Bang Jos sudah lihat Yobel dan Sila ada bergabung. Selamat hari Minggu untuk Yobel dan Sila. Dan untuk teman-teman yang bergabung dan yang akan bergabung, hari ini kita akan terus belajar dari Alkitab. Alkitab firman Tuhan. Alkitab datang dari Tuhan. Alkitab memberikan kita hidup baru, memberikan kita kehidupan seperti yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian, kitab pertama di dalam kitab suci kita. Seperti Miss Dian bilang tadi, kita belajar mengenai kehidupan Ishak. Dan Ishak ini kita lihat Ishak yang akan dilahirkan di masa tua orang tuanya. Di masa tua orang tuanya. Nah, nanti kita lihat ya adik-adik. Nah, Bang Jos taruh gambar bapak, mama, dan seorang anak di depan. Anak-anak, adik-adik sekalian, kalian pasti pernah mendapatkan janji dari bapak, mama, kakek, nenek. Misalnya apa? Kalian coba ingat-ingat. Apa ya aku pernah dapat janji dari bapak? Misalnya waktu kita masih sekolah, bapak bilang, "Nak, nanti kalau kamu naik kelas, bapak belikan buku baru, buku cerita." Nah, setelah naik kelas, buku ceritanya diberikan. Wah, pasti senang sekali anak-anak. Aku dapatkan janji dari bapak. Tapi kadang-kadang anak-anak, manusia bisa lupa akan janjinya. Misalnya apa ya? Misalnya Bang Jos lah gitu. Bilang sama teman sekolah, "Hei teman, nanti jam 2 kita ada kumpul PA supaya kita cerita-cerita." Nah, lalu jam 1 adik-adik Bang Jos tidur. Tidurnya sampai jam 3. Berarti itu namanya Bang Jos lupa akan janji. Nah, manusia seperti itu adik-adik, pernah lupa janji. Tapi kita bersyukur adik-adik, Tuhan Allah tidak pernah lupa akan janji yang sudah pernah dikatakannya. Janji-janji ini ada di dalam Alkitab. Gambar di depan adalah gambar pelangi. Di bawah ada tulisannya janji Allah. Nah, paling atas itu ada kayu salib, janji juru selamat. Semua ini sudah Tuhan berikan dan Tuhan terus menggenapkan janjinya. Nah, makanya ini kalau gambar pelangi, adik-adik harusnya ingat, oh ini cerita Nuh. Dan waktu itu Tuhan berikan janji dengan tanda pelangi di atas langit. Artinya tidak akan ada lagi hukuman bagi manusia dengan air bah banjir besar. Nah, buktinya sampai sekarang tidak pernah lagi kan. Nah, itu janji Tuhan. Nah, hari ini kita lihat janji Tuhan dari Ishak yang lahir. Nah, adik-adik lihat di depan ini ada bapak tua, ada ibu yang sudah tua, dan ada seorang bayi muda. Loh, kok bisa ya kakek-kakek, nenek-nenek punya seorang anak, seorang bayi? Itu kan tidak biasanya. Dan memang kita lihat di dunia ini jarang atau tidak mungkin kakek nenek bisa punya anak kecuali Tuhan buat mujizat. Nah, ayo kita lihat ceritanya ya adik-adik. Nah, adik-adik, pada suatu hari Bapak Abraham ya, yang ini namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham duduk-duduk di depan tenda. Lalu waktu itu datang 3 orang mendatangi Bapak Abraham. 1 orang itu adalah Tuhan. 2 orang lagi malaikatnya. Lalu mereka menjumpai Abraham. Nah, waktu Abraham lihat, dia langsung tahu ini utusan Tuhan dari sorga. Maka dia cepat-cepat lari, lalu datang kepada Tuhan dan malaikatnya. Lalu dia bilang, "Tuhan,
basuhlah dulu kaki tuan dengan air dan biarkanlah aku menyediakan hidangan bagi tuan, ya, menyediakan makanan. Lalu utusan Tuhan bilang, ya silakan. Maka Abraham langsung pergi ke belakang, lalu bilang istrinya, Sarah, ayo kamu buat roti. Itu ada utusan Tuhan datang. Lalu dia pergi lagi ke belakang di tempat binatang-binatang. Lalu dia bilang kepada pembantunya, hei pembantu, kamu coba cepat buatkan daging dari binatang peliharaan, binatang yang terbaik. Maka pembantunya pun cepat-cepat buat. Nah, setelah jadi, makanan itu pun dihidangkan kepada tamu atau utusan Tuhan. Nah, apa maksud kedatangan utusan Tuhan ini, adik-adik? Maksudnya adalah untuk memberitahukan janji Allah yang sudah pernah diberikan Tuhan. Tuhan berkata waktu itu, Abraham, tahun depan istrimu akan melahirkan seorang anak. Buatlah nanti namanya Ishak. Mendengar perkataan Tuhan itu, kira-kira gimana ya reaksi atau gimana pendapat Abraham dan Sarah istrinya? Istri Sarah di mana ya adik-adik? Adik-adik bisa lihat. Nah itu. Nah lagi mengintip dari tenda. Sarah dengar. Apa? Aku yang sudah tua akan melahirkan seorang anak? Masa bisa? Aku sudah tua. Suamiku Abraham sudah tua. Di dunia ini tidak ada kakek nenek yang melahirkan bayi. Maka dia tertawa. Tapi Tuhan tahu adik-adik. Maka Tuhan bilang kepada Sarah, Sarah, kenapa engkau tertawa? Lalu dia jadi takut ya. Lalu Tuhan bilang kepada Abraham, adakah yang mustahil bagi Allah? Nah Tuhan berkata, adakah yang tidak mungkin dikerjakan Allah? Adik-adik, di sini Tuhan mau mengatakan kepada Abraham dan Sarah, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, termasuk membuat Sarah yang sudah nenek-nenek melahirkan seorang bayi. Nah, setelah mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan berita itu, Abraham dan Sarah pun berkata iya. Dan benar saja adik-adik, tahun depan mereka mendapatkan seorang anak. Wah, ini perbuatan Tuhan yang ajaib adik-adik. Perbuatan yang luar biasa. Bapak Abraham umurnya 100 tahun. Ibu Sarah umurnya 90 tahun. Mereka ini lebih tua dari kakek nenek pada umumnya. Tapi mereka dapat memiliki anak di masa tua. Maka kalian lihat adik-adik, Sarah di sini tertawa. Dia bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan yang mengadakan perbuatan ajaib bagi kami. Sarah, Abraham bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya. Kalian lihat ya adik-adik, mereka sangat bahagia. Mereka percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berkata, Tuhan pasti akan genapi janjinya. Nah itulah yang terjadi dalam kehidupan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka punya anak di masa tua mereka. Nah adik-adik, cerita singkat ini meninggalkan dua pertanyaan kepada kita. Yang pertama, bagaimana Allah menepati janjinya kepada Abraham? Bagaimana adik-adik?
Kalau kalian sudah dengar cerita ini, kita tahu Tuhan menggenapi janjinya kepada Bapak Abraham dengan memberikan seorang apa? Seorang bayi, seorang anak di masa tua mereka, di masa mereka sudah menjadi kakek dan nenek. Lalu yang kedua, apa perintah Allah yang ditaati oleh Abraham dan Sarah ketika bayi mereka lahir? Apa ya? Apa perintah Tuhan dan Abraham dan Sarah taati? Ya adik-adik, mereka memberikan anak yang diberikan Tuhan dengan nama siapa? Ishak, ya. Mereka taat. Anak ini dari Tuhan dan Tuhan bilang, berikan nama Ishak, kami berikan namanya Ishak. Nah, itu dua pertanyaan yang bisa kita lihat. Oh, ternyata ada satu lagi adik-adik. Ternyata 3. Bagaimana Sarah menunjukkan bahwa ia percaya kepada Allah setelah bayi Ishak lahir? Tadi apa sikap Sarah ketika Tuhan memberikan janjinya? Apa tadi adik-adik? Dia bersyukur, berterima kasih, bilang puji Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan Ibu Sarah. Dia bersyukur, berterima kasih karena Tuhan dapat melakukan yang mustahil, ya. Oke adik-adik, terakhir kita lihat ayat hafalan dari Yeremia 32 ayat 17. Kita baca sama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ya Bang Jos baca sekali lagi ya. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Adik-adik mengertikah ayat firman Tuhan ini? Adik-adik bisa hafalkah ayat firman Tuhan ini? Ah Tuhan Allah, tiada apapun yang mustahil bagimu. Ya. Jadi Tuhan Allah dapat melakukan apapun. Tuhan berikan janji dan dia pasti berikan pada waktunya adik-adik. Seperti Bapak Abraham, Ibu Sarah punya anak di masa tua. Maka adik-adik, kita sebagai orang Kristen, kita selagi anak-anak, marilah kita membaca Alkitab. Kita baca Alkitab dan kita dengarkan janji-janji Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan berikan. Mau adik-adik? Kalau mau percaya, maka marilah seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah juga, kita mau taat. Apa yang Tuhan perintahkan di sini, kita taat. Nah, Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu, kita taat, kita percaya. Janji Tuhan apa? Kita akan diberkati, diberikan umur panjang. Nah, seperti itu adik-adik, itu yang bisa kita lihat pada hari ini. Sekian cerita kita adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari Minggu ini kami dapat mendengar cerita Alkitab mengenai kehidupan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang mau taat, dan Tuhan berkati mereka. Tolong kami juga Tuhan yang masih kecil supaya dapat sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat. Tolong kami untuk dapat membaca Alkitab setiap hari. Ini doa kami Tuhan, pimpin terus hidup kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah berjanji dan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Begitu juga sebaliknya, Sarah dan Abraham percaya dan taat kepada Tuhan. Begitu juga kepada kita, walaupun kita masih anak-anak, Tuhan minta kepada kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita bernyanyi T-A-A-T, iya
Miss harap adik-adik sudah tahu semua lagunya. Yang belum tahu, Miss sudah tulis di kolom komentar. Kita bernyanyi T-A-A-T. Kita bernyanyi 1, 2, 3 ya. T-A-A-T. T-A-A-T. Taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan mau, taat kepada Tuhan. Siapa yang mau taat? Ayo tunjuk tangan. Iya, puji Tuhan. Kalau kita mau percaya dan taat kepada Tuhan. Ya baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita bertemu di minggu depan. Shalom.